Saya Imam Fahrudin. Saya ingin bicara atau bercerita tentang inti atom. Ini acuannya, dan isi dari pengenalan kepada inti atom ini adalah ada beberapa hal ini. Nah, sekarang kita masih di pendahuluan ya. Kita kenal dulu beberapa istilah. Kita sudah tahu atom. Atom itu kita sudah kenal terdiri atas inti. Inti bahasa Inggrisnya nukleus dan jamaknya adalah nuklei, dan terdiri atas inti dan elektron di sekitar inti. Nah, istilah nuklir ini sebetulnya dalam bahasa Inggris ini kata sifatnya. Jadi berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan inti atom. Tapi kalau di bahasa Indonesia inti ini bisa berarti kata sifat atau kata benda itu sendiri. Beberapa contoh reaksi nuklir atau reaksi inti ini berarti reaksi yang melibatkan inti atom. Ini ada lagi energi nuklir. Ini berarti energi yang dihasilkan pada reaksi nuklir ya. Ada lagi bom nuklir. Ini berarti bom yang memanfaatkan reaksi inti. Ada fisika nuklir atau fisika inti. Ini berarti fisika mengenai inti atom. Ketika kita bicara inti atom secara umum, kita menyebutnya nukleus atau nuklei atau inti atom. Tapi kalau ketika kita bicara tentang inti atom unsur tertentu, hidrogen, aluminium atau yang lain, maka kita bisa menyebutnya dengan nuklida atau bahasa Inggrisnya nuclide ya. Jadi inti atom hidrogen, maka orang menyebutnya nuklida hidrogen, inti atom aluminium, nuklida aluminium, dan seterusnya. Nah, di sini saya mau menunjukkan ukuran beberapa benda supaya kita punya gambaran inti sebesar apa sih ya. Jadi sel sekitar 10 mikron ya. Kemudian molekul lebih kecil lagi, nano gitu ya. Atom lebih kecil lagi. Inti ini 10⁻⁻15. Dan nukleon adalah partikel penyusun inti, itu 10⁻⁻15. Ini orang sebut sebagai nukleon. Nanti kita lihat proton dan neutron. Dan ini sekedar pengingat, 10⁻⁻6 meter itu disebut 1 mikrometer atau 1 mikron. 10⁻⁻15 meter disebut 1 femtometer atau 1 fermi ya. Kita lihat sekarang seputar awal inti ditemukan ya. Nah, di awal abad 20 ini Thomson dia sudah menemukan ada partikel negatif kecil yang disebut elektron, dan kemudian Thomson juga mengajukan model atom Thomson. Jadi kita masih bicara atom di sini ya. Jadi Thomson mengajukan model bahwa atom itu seperti bola pejal bermuatan positif dan inti bertaburan di bola itu secara acak gitu ya. Nah, orang menerima model ini karena juga nggak ada ide lain, dan ini ketika itu eksperimen juga belum ada, sehingga ini dianggap sebagai model yang masuk akal ya. Kenapa harus bikin model yang berbeda dari itu ya? Orang belum punya eksperimen untuk menunjukkannya. Baru di tahun 1911 Rutherford dia ingin melihat atom strukturnya seperti apa. Dia melakukan eksperimen. Disitulah dia melihat bahwa atom itu punya inti, dan kemudian dia mengusulkan model atomnya. Orang sebut model atom Rutherford ya.
Nanti kita lihat bahwa model atom Rutherford itu mengatakan bahwa atom terdiri dari inti di pusat dan elektron mengorbit sekitar inti. Nah, ini karena ini berangkat dari eksperimen, maka ini model ini sesuai dengan eksperimen ya. Dengan menggunakan model atom Rutherford, orang bisa menjelaskan hasil eksperimen atau data eksperimen gitu. Nah, dengan diterimanya model atom Rutherford yang berbeda dari model atom Thomson, dan bahwa model atom Thomson tidak bisa menjelaskan hasil eksperimen Rutherford, maka model ini orang terima dan model atom Thomson menjadi gugur, tidak lagi diterima. Di tahun 1919 Rutherford menemukan partikel baru yaitu proton, dan dia mengatakan inti mengandung proton, dan ini sesuai dengan eksperimen ya. Ini juga orang terima, ini bukan sesuatu yang salah karena eksperimen menunjukkan seperti itu. Nah, bicara tentang inti, jadi ketika sebelumnya orang bicara tentang atom, tentang model atom, setelah Rutherford menunjukkan bahwa atom punya inti, maka orang jadi tertarik inti itu wujudnya seperti apa, tersusun dari apa, segala macamnya. Nah, sampai tahun 32 fisikawan menganggap, karena pada saat itu orang baru punya partikel yang namanya proton dan elektron, jadi orang buat model berdasarkan dua partikel ini. Jadi dimodelkan inti terdiri atas proton dan elektron. Ya, kita sekarang tahu bahwa ini keliru, tapi pada saat itu orang tidak punya ide yang lebih baik lagi ya. Meskipun nanti kita lihat orang ketika itu juga sudah berpikir bahwa ada yang salah di model ini. Rutherford di tahun 1920 dia sempat mengusulkan bisa saja ada semacam objek netral hasil pasangan proton dan elektronnya. Kita tahu proton bermuatan plus muatan elementer, elektron bermuatan minus muatan elementer. Jadi kalau bergabung maka hasilnya adalah objek yang netral. Di tahun 32 Chadwick dalam eksperimennya menemukan partikel baru yaitu neutron. Nah, dengan ditemukannya neutron di tahun yang sama, Heisenberg itu mengusulkan bahwa inti terdiri atas proton dan neutron. Dan ini sesuai dengan eksperimen, dan ini menggugurkan model yang di sini, dan juga menggugurkan ide Rutherford tentang objek netral ini. Kita lihat sedikit gambaran hamburan Rutherford, bagaimana bisa Rutherford kemudian menunjukkan bahwa atom punya inti ya. Jadi dalam eksperimen ini Rutherford ingin melihat inti atom, maka idenya simple ya, kita mesti menembak atom, nanti lihat apa hasilnya. Dengan begitu kita bisa mempelajari atau punya gambaran atom seperti apa ya. Jadi Rutherford menembakkan partikel alfa ke lembar tipis emas. Pada saat itu radioaktivitas sudah ditemukan ya. Kita kenal tokoh-tokoh seperti Marie Curie sebagainya. Jadi walaupun orang belum mengenal inti atom, tapi fenomena radioaktivitas sudah dikenal, sehingga orang sudah punya sumber partikel alfa, sumber partikel radioaktif ya, yang bisa dipakai sebagai proyektil. Nah, tentunya di masa Rutherford melakukan eksperimen, orang masih
menggunakan model atom Thomson. Nah, dalam prediksi Rutherford, jika atom itu seperti yang dimodelkan Thomson, maka ketika atom emas ditembak oleh partikel alfa, maka akan ada banyak partikel alfa yang terhambur ke depan, ya. Jadi hanya akan ada sedikit yang dibelokkan, apalagi yang dihamburkan dengan sudut besar ini nggak akan ada, ya. Tapi pada kenyataannya ada partikel alfa yang dihamburkan dengan sudut besar. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan dengan model atom Thomson. Nanti kita lihat ilustrasinya. Jadi model atom Thomson tidak bisa menjelaskan yang bagian ini, ya, bahwa ada partikel yang dihamburkan dengan sudut besar. Nah, Rutherford punya gagasan yang bisa memukul balik partikel alfa ke belakang atau terhambur dengan sudut besar. Berarti ada satu objek dengan muatan besar, muatan positif, ya, yang ini yang bisa menolak alfa, membelokkannya dengan sudut besar. Jika alfa itu lewat di dekat objek tersebut, dia akan dihamburkan atau ditendang balik, ya, dengan sudut besar. Tapi jika partikel alfa lewat jauh dari objek tersebut, maka dia hanya akan dihamburkan sedikit. Jadi dengan ide seperti ini, Rutherford bisa menjelaskan ada alfa yang dihamburkan dengan sudut kecil, ada juga alfa yang dihamburkan dengan sudut besar. Rutherford menyebutnya ini sebagai inti atom, ya, objek tersebut. Inti atom berada di pusat dan dia seluruh muatan positif atom ada di inti tersebut. Lantas elektronnya di mana, ya? Elektron beredar di sekitar inti. Nah, ini ada catatan menarik sih. Ketika itu belum ditemukan mekanika kuantum segala macam. Jadi sebetulnya dalam menganalisis hamburan Rutherford itu fisika yang kita pelajari di SMA itu bisa dipakai, ya, untuk menganalisis hamburan Rutherford. Kita lihat ilustrasi tentang hamburan Rutherford dan model atom Thomson serta model atom Rutherford. Ini model atom Thomson. Atom berupa anggap seperti bola bermuatan positif dan elektron bertaburan di dalamnya. Nah, ini model atom Rutherford. Jadi ada inti atom, semua muatan positif atom terkumpul di inti. Inti atom ini muatannya Ze. Z ini disebut nomor atom, ya. Dan massa atom juga terkonsentrasi di sini. Elektron beredar di sekitar inti. Dan di antara elektron dan inti, di antara sesama elektron itu ada ruang kosong. Bagaimana kedua model ini menjelaskan hamburan Rutherford, ya. Kita lihat dulu model atom Thomson, ya. Karena distribusi muatan positif itu merata sehingga tidak ada konsentrasi muatan positif di satu titik, sehingga partikel alfa hanya akan dibelokkan secara lemah, ya. Jadi hanya ke depan, hanya dengan sudut kecil. Ini juga sesuai eksperimen. Eksperimen memang menunjukkan banyak partikel alfa terhambur ke muka. Tapi yang tidak sesuainya adalah bahwa tidak cuma hanya ada juga partikel alfa yang dihamburkan dengan sudut besar atau bahkan mental balik ke belakang. Nah, kita lihat model atom Rutherford, ya. Ini inti di tengah, elektron di sekitarnya. Ketika ditembakkan alfa, jika alfa itu jauh dari inti, maka dia hanya akan dibelokkan sedikit, ya. Jauh dari inti dibelokkan sedikit berarti hamburan ke arah muka.
dan ini mungkin. Tapi jika partikel alfa itu ini ekstrimnya tepat menuju inti, maka dia akan ditolak oleh muatan positif inti, dia akan ditendang balik ke belakang. Dan ini juga diamati di eksperimen, dan ini bisa dijelaskan dengan model inti seperti ini. Jadi model atom Rutherford itu bisa menjelaskan hasil eksperimen hamburan Rutherford ya. Sekarang kita menuju dunia yang lebih kecil, tadi atom, sekarang inti. Orang mulai berpikir inti wujudnya seperti apa, partikel posisinya apa. Nah, sampai tahun 1932 orang modelkan inti tersusun dari elektron dan proton. Jumlahnya seperti apa itu sesuai data, karena atom itu netral dan inti bermuatan positif Ze. Jadi jumlah proton dan elektron harus sedemikian sehingga jumlah muatan inti Ze. Nah, dan massa atom itu semua terkonsentrasi di inti. Jadi jumlah proton juga harus sedemikian sehingga sekian kali massa proton itu menjadi massa inti ya, atau massa atom, karena elektron massanya kecil bisa diabaikan. Jadi nomor massa inti ini, itu dengan model ini dianggap itu adalah sama dengan jumlah proton. Seluruh massa atom terkonsentrasi di inti. Dan jumlah elektron, jika jumlah protonnya adalah A, jumlah elektron harus sedemikian sehingga jumlah muatan atau besar muatan inti itu adalah Z kali E. Jadi seperti itu ya. Jumlah proton sebanyak A, jumlah elektron sebanyak A min Z. Contoh, kita ambil nuklida nitrogen. Ini nomor massanya 14 dan nomor atomnya itu 7. Menurut model ini berarti ada 14 proton, dan supaya Z-nya 7 berarti ada 7 elektron ya. Sehingga total ada 14 tambah 7 ada 21 partikel penyusun nuklida nitrogen 14. Nah, model ini namun demikian itu gagal menjelaskan spin nitrogen 14 yang nilainya adalah 1 atau integer ya. Kenapa? Proton dan elektron orang dapatkan masing-masing berspin setengah. Nah, sekarang ada 21 objek di sini. Berarti ada 21 kombinasi setengah. Setengah itu spin setengah hanya bisa dua arah ya, up atau down. Nah, kalau kita kombinasikan 21 spin setengah, maka tidak mungkin dihasilkan resultan yang berupa bilangan bulat. Hanya mungkin jika berupa bilangan kelipatan ganjil dari setengah. Jadi ada yang salah dengan model ini, dan waktu itu orang sampai tahun sekian orang juga belum bisa memperbaiki inti seperti apa. Jadi sementara ya orang terima seperti itu. Ini sedikit lebih detail tentang spin ya. Ini adalah jika kita punya n buah spin bernilai setengah, maka jika n-nya itu genap 2, 10, 16, 32, maka nilai spin yang mungkin adalah misalkan 10 ya, 10 per 2, kemudian ini berarti 10 per 2 kurang 1 berarti 8 per 2, kemudian 10 per 2 kurang 2 berarti
Ini 10 per 2 sama dengan 5, 10 per 2 dikurang 1 berarti sama dengan 4, 10 per 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 3, dan seterusnya sampai terakhir adalah 0. Nah, jika n itu bilangan ganjil, maka nilai yang terkecilnya nanti adalah setengah. Kita lihat saja beberapa contoh nih. Jika n sama dengan 2, maka nilai s yang mungkin adalah 0 dan 1. Jika n bernilai 3, maka nilai yang mungkin adalah setengah dan 3 per 2, dan seterusnya. Sekarang kalau diterapkan pada nuklida nitrogen, n-nya sama dengan 21. Kalau 21, maka yang mungkin spinnya adalah sekian, nilai-nilainya. Nah, ini tidak sesuai dengan hasil eksperimennya. Hasil eksperimen menunjukkan spin nitrogen 14 itu sama dengan 1. Nah, ketika Chadwick menemukan neutron, maka Heisenberg mengusulkan model inti yang bisa diterima, yaitu bahwa inti terdiri atas proton dan neutron. Jumlahnya seperti ini. Nah, sekarang jumlah neutron sebanyak Z, ya, Z itu nomor atom. Kemudian jumlah neutron adalah N, maka Z tambah N itu menjadi nomor massa, jumlah nukleon. Nukleon adalah proton dan neutron. Kalau ini diterapkan, jika ini diterapkan pada nitrogen 14, maka berarti ada 7 proton karena Z-nya sama dengan 7, dan supaya A-nya sama dengan 14, maka neutronnya juga harus ada 7. Total ada 14 partikel yang menyusun inti atom nitrogen 14. Ada 14 nukleon. Orang juga dapatkan bahwa neutron berspin setengah, maka kita punya 14 spin setengah. 14 itu integer, bilangan bulat, sehingga adalah mungkin bahwa spin total dari kombinasi 14 spin setengah itu suatu bilangan bulat. Dan ini bisa menjelaskan mengapa spin nitrogen 14 itu sama dengan 1. Dengan ditemukannya neutron, ini juga membatalkan gagasan Rutherford tentang objek netral yang terbentuk dari pasangan proton dan neutron. Proton berspin setengah, elektron berspin setengah, maka kalau bergabung menjadi satu objek, nilai spin yang mungkin adalah 0 atau 1. Sedangkan neutron spinnya setengah, berarti neutron bukan objek hasil pasangan elektron dan proton, ya. Ini tidak seperti itu. Di sini kita lihat beberapa istilah atau catatan tentang inti atom, ya. Kita sudah kenal Z ini, inti terdiri atas Z proton dan N neutron, atau orang gabung ini menjadi A nukleon, ya. A adalah Z plus N. Z ini nomor atom, A nomor massa, dan N jumlah neutron. Z menunjukkan jumlah proton, A menunjukkan jumlah nukleon. Jika kita punya satu sekumpulan nuklida yang Z-nya sama, berarti jumlah protonnya sama, tapi A-nya berbeda, berarti jumlah nukleonnya berbeda, atau dengan kata lain juga jumlah neutronnya berbeda, maka sekumpulan nuklida-nuklida ini disebut sebagai isotop. Jika yang sama adalah N jumlah neutronnya, maka disebut isoton. Jika yang sama adalah A jumlah nukleonnya, tapi jumlah protonnya berbeda, berarti juga jumlah neutronnya berbeda, maka disebut isobar. Di awal-awal fisika nuklir, orang mendapatkan ada beberapa
bilangan yang tidak bisa dijelaskan. Orang sebut ini bilangan ajaib, magic number. Bilangan ini tidak bisa dijelaskan, dan ini menarik karena kalau jika kita punya, ambillah isobar ya, sekumpulan nuklida yang A-nya sama. Nah, dari isobar ini jika ada nuklida yang Z atau N dan apalagi atau kedua-duanya bernilai salah satu dari ini ya. Tidak harus sama Z dan N-nya, tapi bernilai salah satu dari ini, maka abundansnya atau jumlahnya di alam itu relatif lebih banyak dari nuklida dalam isobar tersebut yang Z atau N-nya tidak sama dengan salah satu dari bilangan ini. Jadi ini bicara tentang abundansnya, kelimpahannya di alam. Nah, ini orang tidak bisa jelaskan kenapa dia lebih banyak ya. Magic number juga berkaitan dengan kestabilan inti. Inti disebut stabil jika tidak pecah secara spontan, jadi tetap eksis dalam waktu yang lama ya, tidak meluruh, tidak decay. Orang dapatkan inti-inti dengan Z atau N dan atau kedua-duanya bernilai salah satu dari bilangan-bilangan ini. Inti tersebut lebih stabil dari yang lainnya ya. Nah, contoh ini sangat stabil karena bukan hanya Z-nya sama dengan bilangan ajaib, N-nya juga sama dengan bilangan ajaib. Jadi contohnya ini oksigen, Z-nya 8, N-nya juga 8 ya. Ini kalsium 40. Ada lagi kalsium 48 ya, ini berarti 20 48, ini berarti ada 20 dan 28. Kemudian ada timbal ini plumbum ya. Ini sangat stabil karena kedua-duanya baik Z maupun N sama dengan salah satu magic number ini. Kita akhiri sampai sini dulu pendahuluan ini. Terima kasih atas perhatian semua.